Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu yang selamat malam Umi. Selamat malam ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas hadis ke-73 halaman 816, keutamaan berakhlak mulia. Kami mohon bantuannya untuk Ibu Eka untuk membacakan surat Al-Qalam ayat 1 sampai 5. Kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatu basiru wa yubsirun. Baik, lanjut Bu. Ya, terima kasih Bu Eka sudah membacakan surat Al-Qalam ayat 1 sampai 5. Sekarang kami serahkan waktu untuk Umi Nur Hamidah memulai kajian kita hari ini, dan saya sekali lagi mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam HR Muslim nomor 2699 tuh ya, seingat kami tuh Allah tuh barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita bagian dari itu semua. Jadi kami persilahkan Umi untuk melakukan kajian hari ini. Silahkan Umi. Baik, jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, Ibu-ibu izin menyapa semuanya di malam hari ini. Kita berkumpul berapa ini? Berenam ya, kita Nah, malam ini. Semoga tetap bersemangat meskipun ada beberapa teman kita yang belum bisa bergabung malam ini. Baik, kita kuatkan ya, kita hadirkan semangat kita untuk thalabul ilmi dan kita mengharap keridhaan Allah SWT agar majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah. Kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Tadi kalimat terakhir dari Bu Ut tadi ya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Gitu bunyi hadisnya ya, kurang lebih. Siapa yang menempuh ya, siapa yang menempuh jalan yang di situ ada ilmu, dan ilmu itu mengantarkan dia untuk menjadi baik, ilmu itu mengantarkan dia untuk menjadi hamba Allah yang taat, maka sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya thariqan ilal jannah, jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu akan mengantarkan kita, ilmu itu akan menjadi pelita bagi kita yang menerangi perjalanan kita kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, kumpulnya kita di sini, ini dalam rangka kita menerangi perjalanan kita kepada surganya Allah SWT. Karena kita berharap dalam
majelis kita ini ada ilmu yang kita dapatkan, ada cahaya yang kita dapatkan untuk meneruskan perjalanan panjang kita nanti kelak di hari kiamat. Di kiamat. Perjalanannya tidak sebentar, perjalanannya sangat panjang, maka butuh amunisi yang panjang. Amunisinya diantaranya adalah lenteranya, cahayanya. Nah, cahayanya itu dimisalkan diisi dengan ilmu. Permisalan ilmu itu kan seperti cahaya. Maka semakin kita sering, semakin kita belajar, maka ilmu yang kita dapatkan semakin banyak. Berarti ya, cahayanya makin panjang untuk menempuh perjalanan yang tidak sebentar tadi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bersyukur dengan membaca atau mengingat hadis tadi itu. Ya Allah, betapa Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada kita, dan beliau tidak masuk surga sendirian. Beliau mengajak kepada umatnya dan memberi sinyal kepada kita bahwa kamu harus belajar ilmu, kamu harus belajar, kamu harus tahu, kamu harus banyak membaca. Sehingga kalian semuanya nanti umatku, kalian nanti ikut bersamaku ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita akan menyelami kembali cintanya Rasulullah, kemudian sinyal yang Rasulullah SAW itu berikan kepada kita, eh, panduan yang beliau sampaikan melalui lisannya, melalui perbuatannya, melalui persetujuannya, supaya kita semuanya itu mempunyai ilmu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai ya kajian kita hadis menyelami kitab Riyadhus Shalihin. Sekali lagi, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu, di antara taman-tamannya, itu akan diisi dengan akhlak yang mulia. Maka di kajian kita hadis ke-73, Imam An-Nawawi mengetengahkan tema keutamaan berakhlak mulia. Taman orang soleh, yaitu surga Allah, itu diisi dengan orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Dan dimulai dengan tadi surat Al-Qalam, kalau di bukunya itu ayat keempat. Tapi saya ajak ibu-ibu menyelami dulu dari ayat pertama. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun huruf ya, harful muqata'ah. Ya, fawatihus suar, pembuka surat, yang kalau kita lihat terjemahannya pasti tidak ada terjemahannya, nggak ada artinya. Di tafsirnya pun itu sudah tidak ditafsirkan dengan detail karena memang tidak ada penafsiran atau pentakwilan surat yang dimulai dengan huruf saja. Contohnya ini huruf nun. Ya, nun dibacanya panjang, dia 6 harokat. Kalau ibu-ibu lihat tulisan seperti ini, dibacanya 6 harokat. Nun, 6 harokat. Ya. Wal qalami wa ma yasturun. Demi kalam dan apa yang mereka tuliskan. Jadi kita belajar di ayat pertama ini adalah kalam Allah, firman-Nya Allah SWT, dan apa yang dituliskan. Berarti agama kita ini sekilas ketika kita membaca ayat ini, agama kita ini isinya penuh dengan ilmu. Karena ilmu itu identik dengan tulisan, ditulis, dan apa yang mereka tulis. Kemudian, ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wahai Muhammad, tidaklah engkau sekali-kali itu seorang yang gila. Muhammad itu bukan seorang yang gila. Ayat-ayat ini Allah turunkan sebagai berita gembira bagi Rasulullah, sebagai pengobat hati atas apa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau itu berhijrah pertama kali ke negeri Taif. Di negeri Taif, orang-orang mendustakannya.
Orang-orang melemparinya sampai ini adalah penderitaan yang paling berat bagi baginda Rasulullah SAW. Karena penolakan masyarakatnya itu ternyata jauh lebih dahsyat daripada masyarakat Quraisy Mekah. Mereka mengatakan Muhammad itu seorang yang gila, Muhammad itu kena sihir, dan seterusnya. Maka Allah menghibur dengan turun ayat ini. Ma anta, tidaklah engkau, wahai Muhammad, bini'mati rabbika, dengan nikmat yang Allah karuniakan. Nikmat yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad itu apa? Petunjuk bahwa dia adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah mengajarkan nanti manusia yang lainnya agar mereka itu mendapatkan petunjuk. Kalau engkau mendapatkan ilmu itu, maka engkau bukanlah seorang yang gila. Jadi ungkapan mereka, fitnah yang mereka munculkan itu tidaklah benar. Jadi ini pelipur lara hati Rasulullah SAW menghadapi keganasan orang-orang Taif. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Bahkan engkau, wahai Muhammad, pahalamu itu sangat besar dan tidak putus-putusnya. Ini hiburan yang Allah berikan bagi Rasulullah yang sedang menghadapi permasalahan yang dahsyat. Baik permasalahan mental, permasalahan eh, ekonomi gitu ya, karena hijrah ya tidak ada modal apapun, kemudian di sana ditolak dan dibalas dengan hal-hal yang buruk, lebih buruk dari kondisi di Mekah. Maka Allah mengatakan, pahalamu wahai Muhammad atas apa yang kau usahakan itu benar-benar besar. Dan pahala yang kau dapatkan tidak akan pernah terputus. Contoh yang pahala yang didapatkan oleh Rasulullah dan tidak pernah terputus adalah kita ini mendapatkan ilmu dari beliau, kita ini mendapatkan uh, apa namanya penjelasan bagaimana kita jadi manusia, ini harus gimana, ini harus gimana. Itu panduannya melalui salah satunya melalui lisan Rasulullah, melalui perbuatannya Rasulullah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa itu kemudian kita tiru, maka pahalanya tidak pernah terputus. Begitulah pahala jariah Rasulullah SAW. Kemudian wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Muhammad itu seorang yang akhlaknya itu, budi pekertinya itu azim. Azim itu agung, tidak besar, bukan kabir. Kalau kabir itu besar. Kalau azim itu agung. Jadi melampaui standarnya manusia. Rasulullah itu akhlaknya melampaui standarnya manusia. Kalau Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhul Quran, Muhammad itu akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau engkau membaca Al-Quran, maka engkau dapati akhlaknya Muhammad itu. Nah, dari ayat keempat ini ada kisah yang Masya Allah membuat kita itu mencoba berpikir ketika kita ada di posisi Rasulullah SAW. Ibu-ibu pernah baca kisahnya wafatnya Hamzah, paman Rasulullah, di perang Uhud. Iya, perang Nah, di Uhud perang yang Uhud. di ditombak Siapa? sama itu Ditombak sama eh, aduh namanya lupa tapi yang Wahsy. nyuruh Nah, namanya Mas ya Wahsy ya. ya Budaknya siapa disuruh itu? disuruh sama Hindun. Nah, disuruh sama Hindun kan, karena Hindun Ya. balas dendam ya. Mm-mm. Balas dendam karena suaminya mati terbunuh pada saat perang Badar. Pada perang Uhud, Hindun itu nyari orang ya, budak yang mau nanti dibayar, mau dan mampu membunuh Hamzah. Jadi Wahsy ini ditugaskan untuk membunuh Hamzah pada perang Uhud. Nah, kaitannya dengan ayat keempat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah SAW itu sangat sayang dengan Hamzah, paman yang senantiasa melindunginya. Paman yang secara ekonomi itu bisa menopang dirinya, membantunya, kemudian secara mental itu pembelanya yang paling kuat dibandingkan dengan Abu Thalib, karena Abu Thalib itu pamannya dalam artian secara ekonomi belum miskin, tapi eh, perjuangannya untuk Rasulullah juga dahsyat gitu. Tapi Hamzah itu punya kelebihan, dia kaya. Gitu. Jadi dia bisa mensupport Rasulullah pada saat Rasulullah itu dicerca ini, Hamzah yang maju. Terus begitu. Jadi sayangnya Rasulullah kepada Hamzah itu luar biasa. Dan pada saat perang Uhud kondisinya ternyata Hamzah terbunuh.
Dan terbunuhnya itu nggak cuma ditombak kan Ibu ya? Mm-mm. Diapain setelahnya? Diambil jantung, Nah, diambil jantung. jantungnya lalu dimakan sama Hindun kan gitu. Jadi Mm-mm. betapa sedihnya Rasulullah melihat jasad paman yang dia cintai seperti itu. Berarti pada saat perang Uhud itu Rasulullah mengalami luka psikis yang luar biasa. Orang yang dicintainya itu meninggal dalam kondisi mengenaskan. Syahidnya kondisinya mengenaskan. Nah, Rasulullah itu akhlaknya mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada masa Rasulullah di perjuangan berikutnya, ketika negeri Taif itu sudah mau menerima Islam dan mereka itu mau banyak-banyak sudah memeluk Islam gitu ya. Kemudian Rasulullah datang ke sana, ternyata beliau ketemu sama Wahsy yang tadi nombak Hamzah itu. Dan Wahsy pada saat itu sudah masuk Islam. Kebayang kayak dulunya punya dendam, dendam yang wah pokoknya udah nggak terbilang gitu ya. Karena udah urusannya dengan nyawa. Tapi Rasulullah itu akhlaknya itu agung. Ketika di sahabat memberi apa mengumpulkan berkumpul bersama beliau dan beliau menanya, apakah itu Wahsy? Ya, kata sahabat yang lain. Apa yang Rasulullah sampaikan? Rasulullah tidak menunjukkan rasa dendamnya. Tapi Rasulullah itu manusia, bukan malaikat. Yang beliau sampaikan adalah, menjauhlah engkau dariku. Kenapa? Rasulullah masih punya rasa luka. Jadi kesedihan yang mendalam atas meninggalnya Hamzah itu belum terobati. Meskipun Wahsy sudah masuk Islam. Jadi masih punya rasa, gimana ya mas sebagai manusia gitu. Tapi karena beliau itu seorang nabi yang dikaruniai oleh Allah dengan akhlak yang agung, beliau tidak menunjukkan keinginan untuk membalas. Tapi beliau cukup mengatakan, jauhkan ia dari aku. Jauhkan ia dari aku, itu artinya apa? Menjauhlah engkau dari aku. Rasulullah tidak ingin membuka lukanya. Cukup tahu. Nah, Wahsy yang diperlakukan demikian oleh Rasulullah sadar diri. Jadi bukan baper. Kalau orang sekarang mungkin baper ya Bu ya. Aku udah masuk Islam, tapi Bu, kenapa Rasulullah itu masih kayak ngungkit-ngungkit luka lama gitu. Tidak. Ternyata Wahsy tahu diri bahwa dia telah pernah melakukan kesalahan yang luar biasa. Bagaimana cara menebusnya? Akhirnya dia kan berpikir, gimana cara menebusnya agar Rasulullah itu kembali memandang aku. Nah, qadarullah Allah memberikan kesempatan kepada Wahsy untuk menunjukkan bahwa taubatnya dia adalah taubatan nasuha. Allah berikan kesempatan kepadanya setelah Rasulullah wafat. Apa yang dia lakukan untuk menebus kesalahannya? Nah, ketika eh, Rasulullah wafat, kemudian kaum muslimin itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, kan banyak tuh muncul nabi-nabi palsu. Di antaranya Musailamah Al-Kadzab itu. Nah, dia pada saat Abu Bakar dan pasukannya itu memerangi orang-orang yang mengaku nabi itu, Wahsy ikut dalam pasukannya Abu Bakar. Dan dia menemui dan dia mendapati yang namanya Musailamah Al-Kadzab itu di kondisi yang dia bersembunyi. Bersembunyi itu apa ya, dalam peperangan itu dia tidak menampakkan dirinya, tapi dia bersembunyi bersembunyi ya, apa namanya istilahnya kalau dalam perang gitu ya, sembunyi-sembunyi gitu ya, jadi tidak tidak berani menampakkan dirinya, tapi pengikutnya yang maju menghadapi pasukannya Abu Bakar. Dan Wahsy mendapatinya dan langsung menembaknya, dan matilah Musailamah al-Kadzab itu. Dan ketika Wahsy melakukan itu, dia bersyukur kepada Allah. Wahai Rasulullah, aku telah menunjukkan bahwa taubatku ini adalah taubatan nasuha. Nah, jadi kisah itu kita mendapati satu, Rasulullah sebagai nabi, beliau seorang yang manusia, yang punya rasa manusiawi juga. Ketika punya luka, beliau tidak ingin membuka luka lamanya, tapi cukup dia tidak mau melihat orangnya. Karena khawatir muncul rasa yang lebih, keinginan untuk
ah, ingin membalas dan seterusnya. Maka dalam ayat ini katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya wahai Muhammad, engkau berbudi pekerti yang agung. Kemudian di ayat berikutnya fasatu basiru wa yubsirun. Kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat kamu. Ya, jadi kamu akan melihat wahai Muhammad, akhlakmu itu mulia. Dan orang-orang kafir pun akan mendapatimu sebagai orang yang memang memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana kita hafal, Rasulullah itu akhlaknya al-amin. Al-amin itu artinya dapat dipercaya. Kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu sudah muncul. Setelahnya, setelah beliau menjadi Nabi dan Rasul, kepercayaan itu tetap ada. Cuma tidak mereka berikan kepada Nabi Muhammad karena penolakan hati mereka yang mereka tidak mau masuk Islam. Padahal mereka tahu bahwa Islam itu benar. Karena akhlaknya Rasulullah itu amin. Ya, dapat dipercaya. Jadi kalau Nabi bilang, di belakang nanti ada pasukan. Pasukan yang akan menyerang kalian semua. Orang Quraisy mengatakan, kalau aku Rasulullah bilang, kalau aku mengatakan di belakang, di balik bukit itu ada pasukan yang sebentar lagi akan menyerang kalian, kalian percaya? Orang Quraisy menjawab, kami percaya. Tapi ketika Nabi Muhammad mengatakan Allah itu Tuhan, maka sembahlah ia. Apa yang dilakukan orang kafir? Tabbanlah. Celaka engkau wahai Muhammad katanya. Jadi penolakannya orang-orang Quraisy. Mereka tahu akhlaknya Rasulullah itu seperti itu, mulianya, bisa dipercayanya. Tapi penolakan itu mereka munculkan ketika sudah diajak kepada ketauhidan kepada Allah. Nah, itu contoh eh, akhlak yang Rasulullah SAW itu munculkan. Maka di hadis ke-73 itu dimulai dengan menunjukkan akhlak Rasulullah. Sekali lagi yang akan kita bahas adalah keutamaan berakhlak mulia. Akhlak mulia, kita memahaminya tidak sekedar lemah lembut, dermawan, jujur. Tapi akhlak mulia itu adalah keberanian, kemauan, kemampuan untuk berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Itu juga akhlak. Jadi kalau kita memahami akhlak mulia, maknanya seluruh akhlak di mana ya sebagaimana makna akhlak itu kan tabiat ya. Sesuatu yang tertanam dalam jiwa manusia yang nanti dia ekspresikan ketika dia menghadapi permasalahan. Nah, kalau kita sebagai muslim, maka akhlak yang kita munculkan, tabiat yang harus refleks kita munculkan adalah apa yang Allah dan Rasulnya ridho. Jadi kapan waktunya menjadi orang yang jujur, berhadapan dengan siapa, kapan boleh sombong, kapan tidak boleh sombong, nah, itu juga bagian dari akhlak gitu. Nah, kemudian masih di tema yang ke-73 ini diketengahkan juga surat Ali Imran ayat ke-134. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, ini diantara akhlaknya Rasulullah itu al-kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, berarti dari kisah Rasulullah dengan Wahsy tadi, Rasulullah itu menunjukkan beliau itu orang yang mampu menahan amarahnya. Padahal boleh marah. Wal kadhiminal ghaidha itu orang yang boleh marah, hak dia untuk marah, tapi dia menahan diri untuk tidak marah. Karena apa? Karena dia tahu batasan dia diridhoi marah itu atau tidak diridhoi. Itu namanya wal kadhiminal ghaidha. Bagian dari akhlak mulia. Wal 'afina 'anil nas dan memaafkan manusia. Dari kisah Rasulullah dengan Wahsy itu Rasulullah memaafkan. Jadi Rasulullah itu bukan muncul rasa dendamnya, Rasulullah memaafkan. Tapi Rasulullah punya luka, kesedihan yang mendalam, itu butuh proses yang lama penyembuhannya.
Tapi dimaafkan oleh Rasulullah Wahsyinya, dan Wahsyi itu sadar diri bahwa ada kesalahan besar yang dia lakukan pada masa jahiliyahnya dia. Maka dia punya azam, dia punya niatan untuk menunjukkan bahwa Rasulullah sudah memaafkanku, maka aku menunjukkan yang terbaiknya. Yaitu apa? Akhlak yang dimunculkan oleh Wahsy. Dia menunjukkan perjuangannya dia pada saat Abu Bakar itu menghadapi orang-orang yang mengaku Nabi, perang. Dia berjihad di jalan Allah pada saat kondisi setelah Rasulullah SAW wafat. Baik Ibu-Ibu, itu mukaddimah untuk pembahasan hadis ke-73. Untuk selanjutnya, hadis yang kita ketengahkan di tema ini mengupas kurang lebih tentang contoh-contoh yang Rasulullah SAW itu lakukan, apa yang beliau contohkan bagi umat ini dalam kehidupan kesehariannya. Monggo biar nggak ngantuk ya malam, kita gantian ya satu-satu baca hadisnya. Nanti satu hadis selesai, coba kita refleksikan untuk diri kita, apa yang bisa kita lakukan untuk keseharian kita berkaitan dengan hadis ini. Monggo hadis pertama, ada yang berkenan membaca? Ini masih hadis pertama ini masih apa namanya, gambaran secara umum. Saya Umi ya. Ya, monggo Bu Putri. Saya ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Hadis muttafaqun alaih. Oke, baik. Hadis ini singkat ya. Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah itu orang yang paling baik akhlaknya. Dah, nggak ada lagi. Gitu. Dan kalimat ini ternyata ya dalam survei kehidupan masyarakat kita sekarang benar gitu ya. Berapa puluh tahun yang lalu kan kalau ada buku itu, apa nama bukunya itu, mengatakan bahwa Rasulullah adalah manusia pertama. Dari ketinggian akhlaknya, dari kemampuan orasinya dalam peperangan, dari kemampuan dia memimpin umat, itu Rasulullah adalah manusia pertama. Ya. Dan yang ditunjukkan adalah akhlaknya. Artinya Rasulullah sebagai pemimpin umat itu kedudukannya memang tidak tertandingi. Baik, untuk selanjutnya hadis kedua. Monggo. Ini contoh yang Rasulullah berikan di keseharian. Saya boleh, Mi? Monggo, Beka. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia menuturkan, aku belum pernah memegang pakaian sutra maupun kain sutra yang lebih halus dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku belum pernah mencium bau seharum bau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku belum Aku belum pernah menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun, tetapi beliau tidak pernah mengatakan hus kepadaku atau menegur dengan ucapan, "Kenapa kamu berbuat seperti itu?" atas apa yang kulakukan. Beliau juga tidak pernah menegur dengan ucapan, "Kenapa kamu tidak berbuat demikian?" terhadap apa yang tidak kulakukan. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam tema Fadlu an Nabi, yaitu keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Di hadis kedua ini Rasulullah memberikan contoh kepada maulanya. Maulanya itu eh, Anas itu, kalau dalam Islam kan tidak ada budak ya. Anas itu kan pembantunya Rasulullah yang selalu mengikuti Rasulullah SAW kemana saja. Selama Anas itu apa namanya, ikut sama Rasulullah itu dari kecil. Yang ngikutin Rasulullah itu dari kecil. Maka banyak kita temukan hadis itu riwayatnya dari Anas bin Malik. Jadi Anas ini dititipkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau tahu persis ya kebiasaan Rasulullah. Maka di hadis ini diketengahkan betapa Anas mendapati Rasulullah SAW itu tangannya paling halus, baunya paling harum. Kalau kita ngebayanginnya mungkin zaman sekarang,
ah sehalus apa sih gitu ya, sewangi apa sih Rasulullah itu. Anas mengatakan demikian sebagai bentuk pemuliaannya, pemuliaan Anas kepada Rasulullah SAW. Dan beliau memuji akhlak beliau yang tidak pernah menegurnya. Dalam artian menegur di sini apa ya? Kalau bahasa kita, kalau kita punya pembantu tuh diapain, Bu? Dimarahin. Dimarahin. Ya, di mana? Dimarahin atau kita protes gitu. Kok gimana sih? Gimana sih? Kok gimana sih? Nah, ada seterusnya kan gitu ya. Rasulullah tidak pernah mengucapkan uff gitu ya. Kalau di hadis itu falatakul lahuma uffin tuh kalau kaitan dengan ayat birrul walidain ya, berbakti pada orang tua itu, uff itu ucapan ah ya. Kalau di terjemahan hadis ini ucapannya hus gitu. Nah, kalau di masyarakat kita berarti ucapan itu menunjukkan bahwa ungkapan kata itu sebagai bentuk penyepelean, disepelekan, dianggap nggak penting pekerjaannya. Anas tidak pernah mendapati Rasulullah itu orang yang menyepelekan apa yang dia lakukan. Jadi Rasulullah itu menunjukkan penghargaan yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, mampukah kita untuk itu? Kalau kalau Rasulullah itu dengan Anas sebagai pembantunya, itu selalu memuliakannya, nggak negur dalam artian memarahi, bukan menegur misalnya, apa namanya? Kalau di hadis ini ya, letter ayat hadisnya itu ya, itu Rasulullah tidak menegur kelalaian atau hal yang tidak pernah yang kok kamu nggak gitu Anas. Gitu. Kalau kita kan enggak. Kalau kita punya mbak di rumah misalnya, pasti kan kita cerewet ya. Mbak, ini dong, ini di ini dong kan. Ya kan memang tabiat kita begitu. Kata tabiat kita memang begitu. Tapi Rasulullah itu tidak pernah mencontohkan itu ternyata. Terus gimana dong ya kalau mbaknya nggak diarahin gitu? Ya diarahkan betul gitu. Kalau zaman sekarang memang begitu. Anas ini kenapa tidak diperlakukan Rasulullah tidak demikian? Kira-kira kenapa? Berarti dia udah pinter sendiri, Mi. Nah, logikanya gitu ya. Jadi Anas itu sudah sensitif sendiri. Akan tugasnya itu dia sudah paham. Sehingga dia tidak perlu mendapatkan teguran. Nah, kalau kita ngadepin orang yang bantu kita, butuh colekan. Nah, gimana tuh? Tetap berarti artinya Rasulullah mencontohkan bagi orang yang tidak yang sudah ngeh akan pekerjaannya. Nah, kalau yang belum ngeh berarti boleh diarahkan dan memang harus diarahkan untuk jadi benar, untuk amanah dengan pekerjaannya. Nah, yang digarisbawahi adalah ungkapan tadi, tidak boleh menganggap atau menyepelekan apa yang sudah dilakukan. Itu yang Rasulullah contohkan. Yang di ungkapan hadis ini berarti kan hus atau kamu nih gitu. Jadi menyepelekan apa yang sudah dilakukan dan Rasulullah tidak mencontohkan itu. Artinya beliau menghargai pekerjaan. Mengganti kalimatnya kali ya, Mi. Iya, mengganti kalimatnya jangan sampai menyakiti hati, intinya gitu. Jangan sampai menyakiti orang yang sudah membantu kita. Ini berarti Ya. posisinya Anas ini memang sudah paham ya, Mi? Karena Mm-mm. kalau orang yang belum paham kan pasti wajar aja kita negur gitu ya, Mi. Apakah memang Rasul juga memperlakukan kalau pembantunya ini misalnya yang masih baru kan pasti ada teguran juga ya, mengingat teguran itu bukan berarti kasar ya, hanya mengingatkan gitu kan. Mm-mm. Nah ini berarti Anas ini udah levelnya yang paham gitu Mi. Kalau yang masih baru kan perlu teguran, apakah Rasul juga tidak melakukan ini gitu. Nah, ini bedanya dengan masa kita. Kalau dulu sahabat Nabi itu mereka menjadi abdinya Rasulullah itu sebuah kemuliaan. Oh, Ya, udah sebuah kemuliaan, pokoknya udah wow gitu loh. Privilege banget.
Karena Jadi dari mereka kecil juga kan ini, jadi paling tidak kan udah paham nih sifat-sifatnya, kebiasaannya sudah dia pelajari kan. Jadi dia tahu. jadi menjadi maulanya Nabi itu, menjadi pembantunya Nabi, orang yang bersama Nabi itu sebuah kemuliaan. Dan ketika mereka mendapatkan posisi itu, mereka pasti akan all out dengan semua yang dilakukan. Nah, itu bedanya dengan kita. Kalau kita nyari orang yang membantu kita, itu karena kebutuhan dia, ya kan? Akhirnya, nah, apa namanya, kemampuan dia bekerja itu harus banyak kita arahkan. Iya. Sama-sama Nah, butuh lah, Mi. ya sama-sama butuh kan. Nah, Ya, dia dalam butuh. makanya kita kalau bahas hadis ini dan mempraktekkan dalam keseharian intinya karena kita sama-sama butuh, maka selalu ada saling penghargaan kan gitu. Ya. Nah, itu yang apa akhlak yang harus kita tunjukkan gitu, saling menghargai. Nah, saling menghargai ini berarti kedua belah pihak kan berarti ada kefahaman saling menghargai ya, Bu ya. Nah, ini juga butuh berarti orang yang membantu kita biasanya kan mohon maaf secara akademiknya, secara pengetahuan kan berarti Ya. di bawah kita nih kadang ya. Nah, itu butuh komunikasi. Sehingga apa yang kita sampaikan nggak miskom gitu. Sebenarnya udah tahu sama-sama butuh gitu. Maka kita harus membahasakan dengan karena kemampuan pemahamannya mungkin di bawah kita, membahasakannya juga dengan bahasa mereka. Makanya butuh kita itu dengan orang yang bekerja dengan kita itu sering ngobrol. Biar kita tahu kapasitas akalnya itu seberapa. Saya membiasakan demikian kalau saya dengan si mbak saya yang jagain anak-anak itu saya biasa punya kebiasaan apa jadi saya sering ngobrol sehingga kita bisa masuk nih ngomong ke dia terus kita juga nggak salah ngomong kalau salah ngomong berabe pasti. Tapi pada akhirnya sih memang harus kita banyak ngalah sih, Mi, dan sabar. Iya, karena sama-sama butuh, kita banyak mengalah, tapi mengalahnya kita itu bukan kemudian ngendorin semaunya dia, enggak. Tapi ya itu, em, saling ngejaga diri supaya tidak saling menyakiti. Itu bagian dari akhlak kita. Itu mengaca ya, mencontoh dari hadis kedua ini. Itu ya, Ibu ya. Sama-sama kita tadi kalimatnya ya, butuh, maka butuh juga saling gitu ya, untuk saling menghargai. Baik, berikutnya hadis ketiga. Monggo. Siapa yang baca hadis ketiga? Udah coba saya, Mi. Ya, Kameranya saya off-kan dulu ya, tak suaranya hilang. ya. Dari Sya'ah bin Jatsamanah radhiyallahu anha, ia menuturkan, aku pernah menghadiahkan seekor keledai liar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian beliau mengembalikannya kepadaku. Ketika beliau melihat perubahan raut mukaku, beliau berkata, sungguh aku tidak bermaksud menolak pemberianmu. Hanya saja aku sedang berihram. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam tema Al-Hajj, ibadah haji, dan Al-Hibah, pemberian. Sedangkan Muslim meriwayatkannya dalam Al-Hajj, hadis nomor 1193. Ya. Baik, di hadis ketiga ini ya, akhlak yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita adalah beliau itu satu yang harus kita selalu pahami. Nah, itu tidak boleh menerima sedekah. Tapi beliau boleh berdipathala sedekah. Maka sahabat nih ngasih hadiah kepada Nabi keledai. Kok Nabi balikin lagi? Oh ternyata bukan menolak, tapi kondisinya sedang berihram. Kenapa nggak diterima? Karena dalam kondisi pemberian itu adalah disembelih keledainya itu. Maka Rasul dibalikin dulu
saya sedang ihram, nggak boleh nyembelih hewan, maka kau pegang dulu gitu. Dari kita ini berarti mengaca dari hadis ini, kira-kira kalau keseharian gimana, Bu? Kita diberi sesuatu, tapi kita sedang tidak membutuhkan dan kita tidak boleh untuk menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Terima dulu, terus pulangin. Kasih tahu alasannya. Ya, terima dulu, Oh, tetap diterima kan ya. Jadi jangan langsung mentah-mentah ditolak ya. Terima terlebih dahulu akhlaknya, baru kemudian kalau misalnya kita tidak bisa menerima, tidak apa ya, tadi kondisinya tidak memungkinkan kita untuk memanfaatkan, maka kita menitipkan boleh, mengembalikan tapi dengan alasan yang jelas. Jadi Kalau nggak boleh kasih ke orang lain yang kira-kira perlu nggak apa-apa kali ya, Mi, ya? Kita terima terus kasih ke orang yang kita tahu, oh dia boleh boleh, tapi nah hibah nggak atau boleh pemberian kelihatan itu jangan jangan di kelihatan depan orang yang orang. memberi. oh Ya. Khawatirnya sakit hati ya. tadi, loh, kok kok dikasihin orang sih? Misalnya makanan gitu ya, dikasih orang lain. Oh, gak enak ya? Wah, kitanya langsung pikiran macam-macam kan gitu ya. Padahal sebenarnya bukan. Bisa jadi yang memberi ke orang lain itu karena sudah melimpah di rumahnya. Maka supaya bermanfaat dibagilah ke orang lain kan gitu. Jadi kita belajar mengkondisikan. Oh, kalau diberi, oh ternyata harus begini-gini. Gimana nih adabnya? Gitu ya. Belajar dari hadis ini. Rasulullah memberi contoh bahwa dia mengembalikan tuh karena kondisinya beliau sedang ihram. Baik, sampai sini ada yang mau di-sharing lagi? Monggo. Ya ada ya, lanjut. Hadis keempat. Monggo, hadis keempat siapa? Buati. Buati ada bukunya? Monggo, ayo. Giliran deh yang belum baca nanti. Biar melek semua. Monggo, siapa? What? Buati? Buati apa Bu Ida? Apa Bud? Monggo. Left. Hadis keempat Ya, dari An-Nawas ya Bu, bin An-Nawas. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia menuturkan, aku pernah bertanya tentang kebaikan dan dosa. Nggak ketok. Oke, yang ditanyakan Dan tentang dosa kebaikan dan atau dosa. kejahatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjawab, kebajikan adalah budi pekerti yang baik, sedangkan perbuatan dosa adalah sesuatu yang merisaukan hati, dan kamu tidak senang jika hal itu diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam tema albir wasilah, kebajikan dan silaturahim. Hadis nomor 2553. Baik. Ini sudah pernah kita bahas ya, Bu ya? Mm-mm. Kategori kebaikan dan dosa itu apa? Atau belum? Manfaat orang lain. Belum, Mi. Belum? Oke. Di hadis ini disampaikan 2 poin yang bisa membedakan apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Mana yang masuk ke dalam kebaikan dan mana yang masuk dosa. Kebaikan itu, kata Rasulullah, kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Dalam hadis yang lain, kebaikan itu ya selain budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, kebaikan itu adalah apa yang menenteramkan hatimu. Jadi kategori ini yang saya lakukan ini kebaikan apa keburukan sih, gitu ya. Kategori pertamanya adalah kita merasakan bahwa ketika melakukan itu masuk ke dalam akhlak yang baik. Mana akhlak yang baik ini bisa secara syariah, ya apa yang dibolehkan dan tidak oleh Rasulullah, bisa juga secara etika budaya masyarakat, biah lingkungan tempat kita.
Karena tabiat manusia itu Allah menciptakan dia itu dalam kondisi baik. Jadi masyarakat biasa menyebutnya, oh ini baik, sesuatu yang baik. Oh berarti, dan itu menenangkan hati. Jadi kita melakukan itu, memang ini kebaikan, dan hati kita tenang dengannya. Sebaliknya, kalau dosa atau keburukan itu kategorinya adalah ketika kita melakukan itu kita risau. Hati kita itu nggak nyaman, maka itu dosa. Dan takut banget kalau orang lain itu ngelihat. Takut banget kalau orang lain itu tahu. Contoh, kalau budaya kita, kebiasaan kita, akhlak kita itu kita tidak pernah berbohong. Masih ingat dulu mungkin ibu waktu kecil. Nggak pernah bohong. Sekali bohong rasanya gimana? Takut kan, gemeteran, pokoknya nanti kalau ketahuan gimana gitu. Pasti ada kekhawatiran. Itulah dosa. Nah, zaman sekarang orang melakukan contoh tadi perbuatannya adalah berbohong, kemudian dia sudah tidak punya rasa dan tidak merasa, oh nanti kalau ketahuan gimana ya? Bahkan kebohongan itu ditutup lagi, ditutup lagi, ditutup lagi, berarti permasalahannya ada di mana? Padahal padahal dosa itu hatinya resah. Dia orang nih melakukan kebohongan sekali, mungkin hatinya resah. Tapi dia tutup dengan kebohongan berikutnya. Dia anggap biasa sampai hilang keresahannya. Yang jadi masalah di mananya berarti? Masalahnya di mana? Kok sampai nggak punya rasa tadi? Ya udah tertutup mata hatinya. Nah, jadi permasalahannya adalah hatinya sudah tidak berfungsi sebagai filter. Jadi yang menjadi kategori kebaikan atau keburukan itu hati. Filternya itu hati. Filternya kalau sudah tidak fungsi ya tidak akan pernah bisa. Maka gitu ya, baik-baiklah dengan hati. Hati-hati dengan hati. Itu maknanya. Karena hati itu adalah filter. Nah, di antara menjaga supaya hati kita tetap baik, itu berarti ada makanan yang harus kita berikan. Makanan yang sifatnya fisik maupun makanan yang sifatnya ruh. Kalau yang sifatnya fisik, ya yang sebagaimana ilmu kesehatan mengajarkan. Kalau yang sifatnya ruh, berarti hati itu juga harus dikasih makan makanannya ruh. Apa makanannya ruh? Makanan ruh apa ibu-ibu? Ilmu. 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 Jadi ruh itu harus dikasih ilmu. Kalau ruhnya itu tidak punya ilmu, tubuh itu meskipun ada ruhnya, itu seperti mati. Jadi kalau ada contoh, saya sering sampaikan ke anak murid saya itu, kenapa? Oh, kamu tuh bohong, kemarin bohong, sekarang bohong lagi. Emang nggak ngerasa gitu ya? Ngerasa itu sebuah kesalahan, itu sebuah hal yang nggak harus apa namanya diulang-ulang gitu. Kok nggak ada takutnya gitu? Oh ternyata masalahnya apa? Karena nggak mengilmui tadi yang pertama. Jadi kasih tahu, ilmunya nggak nyampe-nyampe. Kayaknya tetap aja ngulang lagi, bohong lagi. Demikian juga dalam urusan keburukan yang lainnya selain perbuatan berbohong. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia itu adalah salah satu indikasi namanya kebaikan. Nah, kalau yang perbuatan buruk itu indikasi bahwa keburukan itu ya merisaukan sesuatu yang merisaukan hati dan kamu takut orang lain tahu. Kita lakukan sembunyi-sembunyi karena dia takut orang lain tahu berarti itu adalah kategori dosa. Gitu. Beda dengan rahasia ya Bu ya. Kalau rahasia memang ada yang harus dijaga, tidak semua orang harus tahu.
Oh, takut orang lain tahu? Iya, karena itu rahasia. Ibu dengan di rumah punya rahasia masing-masing dan itu tidak boleh dibuka karena itu rahasianya kita masing-masing. Jangan sampai orang lain tahu. Nah, rasa takut kita itu bukan itu sebuah maksiat. Karena memang itu kewajiban untuk menjaga. Itu ya bedanya rahasia memang harus dirahasiakan. Jadi jangan sampai dibuka ketahuan orang lain atau sengaja membuka aib gitu. Baik, lanjut. Hadis kelima. Monggo Bu Ida. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Maaf, Umi tadi Ya, ngebaca berisik di rumah. oke. Oke, Mbak, Dari, ada bukunya ya Bu, hadis kelima. ada. Dari Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhu, ia menuturkan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seperti orang yang keji dan bukan pula memuakkan. Bahkan beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik budi pekertinya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Oke. ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam tema Al-Manaqib, biografi. Ya, Dan Muslim baik. dalam Hadis kelima ini penguatan lagi ya bahwa kata Rasulullah, ingat yang paling baik di antara kalian adalah paling baik budi pekertinya. Paling baik budi pekertinya. Paling baik akhlaknya. Nah, nanti kita lihat lagi ya hadis setelahnya. Oke, hadis ke-6. Buati, monggo. Hadis ke-6. Ya, benar. Oke. Ya. Dari penuturan Abu Barda radhiyallahu anhu bahwasana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang melebihi beratnya budi pekerti yang baik dalam timbangan orang mukmin pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji dan suka berkata kotor. Ya. Apa nih? Hadis riwayat Hadis Tirmidzi. riwayat Tirmizi, menurutnya hadis ini Hasan Sahih. Diriwayatkan oleh Tasmizi dalam Al-Bir. Silah, hadis Al-Bir nomor Wasiyah. 203. Nah, Baik, hadis ke-6 penegasan lagi bahwa amal perbuatan berupa budi pekerti yang baik itu adalah timbangan terberat, timbangan paling berat yang nanti menjadi penguat timbangan kita di hadapan Allah. Dan Allah membenci orang yang keji, perbuatan keji. Perbuatan keji itu orang yang melakukan keburukan, keburukannya dampaknya untuk diri sendirinya dan orang lain. Apapun itu kekejian yang dilakukan, itu kezaliman yang dilakukan, masuk ke dalam hal perbuatan keji dan itu dibenci oleh Allah dan orang yang suka berkata kotor. Makna berkata kotor berarti makna kalimat yang keluar dari lisannya adalah lisan yang keburukan, mengumpat, menggunjing, mengadu domba, dan seterusnya. Kemudian hadis berikutnya yang nanti saya rangkum ya Ibu ya. Hadis ke-7, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Yaitu perkara yang paling banyak nih ya, bukan sholat, bukan haji, bukan umroh, bukan zikir. Tapi perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Apa makna bertakwa, Bu? Apa makna takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Oke, menjalankan kewajiban, menjauhi larangan. Itu poin paling besarnya. Poin teknisnya adalah merasa takut. Ya, takwa itu merasa takut. Merasa diawasi oleh Allah, baik dalam kondisi sendiri maupun bersama-sama. Itu namanya takwa. Ketakwaan itu dia munculkan baik dia bersama dengan komunitasnya atau dia sedang sendirian.
Takwa itu dia munculkan pada saat ia berinteraksi dengan manusia atau dia sendirian. Jadi misalnya gini, takwa itu harus muncul ketika kita ada di rumah. Takwa itu harus muncul ketika kita ada di orkis. Nah, kan interaksi nih banyak orang. Ketakwaan itu harus muncul baik ketika kita sendirian maupun dengan orang lain. Jarang orang yang bisa memunculkan ketakwaannya ketika sendirian. Bersyukur kalau kita tetap menjaga ketakwaan kita meskipun kita dalam kondisi sendiri. Contoh, pada saat bulan Ramadan, kalau orang melakukan iktikaf di masjid, ibadah di masjid, lebih mudah atau lebih sulit, Bu? Bisa ngaji, bisa tadarus sampai malam, bisa ikut qiyamul lail, bisa tidur cuma 1 jam. Itu bertahan di rumah atau di masjid? Masjid. Kenapa? Ada temannya. Ada temennya. Ada temennya, ada yang memotivasi dia, ada pesaingnya, kan gitu. Tapi betapa sedikit orang yang bisa bertahan melakukan iktikafnya di rumahnya masing-masing. Itu contoh ketakwaan. Jadi takwa dalam kondisi sendiri maupun rame-rame. Kondisi takwa dalam kondisi ramai, banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang itu lebih mudah memang. Karena kontrolnya orang lain, dilihat oleh orang lain. Tapi kalau kita sendiri, itu biasanya lebih sulit. Karena yang tahu hanya diri kita dan Allah. Dan itu yang sangat dihargai oleh Allah. Bertakwa kepada Allah, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, gitu kata Rasulullah. Dan budi pekerti yang baik. Itu peluang terbesarnya ketika seorang itu bisa masuk surga lewat mana, gitu ya. Budi pekerti yang baik itulah peluang keduanya. Kemudian ketika ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, apa? Kebalikannya. Peluangnya ada di mulut dan kemaluan. Jadi, peluang terbesarnya manusia terpeleset ke dalam neraka adalah karena mulutnya dan karena kemaluannya. Karena bisa jadi melalui mulut seorang itu menggunjing, seorang itu menyakiti, seorang itu begini. Mulutnya. Kemaluannya, mohon maaf, itu membuktikan apa yang diucapkan oleh mulutnya. Banyak yang demikian. Ya, kita coba lihat aja kasus-kasus yang di masyarakat kita itu. Kenapa ada pelecehan begini? Kenapa ada begini? Karena dimulai dari mulut. Maka mulut ini peluang terbesar. Ya, mohon maaf istilahnya mulut atas dan mulut bawah itu bagian paling potensi untuk menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Maka kalau sudah itu ngasih panduan ya, kalau nggak bisa ngomong baik, lebih baik diam gitu. Kalau kemaluan gitu ya, mulut bawah itu apa yang dipandu, yang diberikan Rasulullah untuk memandu kita agar terjaga itu? Berpuasa. Berpuasa, tutup aurat. Karena di situ peluang gitu. Baik, hadis berikutnya. Rasulullah ditanya, orang mukmin yang paling Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah Rasulullah pernah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah, hadis ini kudu dibaca bapak-bapak ini. Nanti ajak pasangannya ya baca hadis ini supaya makin baik gitu ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Maka kita mengaca kepada kehidupan Rasulullah SAW bersama Bunda Khadijah, Bunda Aisyah, dan seterusnya. Itu Rasulullah paling baik terhadap mereka. Istrinya Rasulullah itu bertengkar, Rasulullah tidak membela satu, kemudian menjelekkan yang lain. Rasulullah lebih sangat-sangat menghargai gitu ya. Kalau kehidupan Rasulullah itu
unik gitu ya. Karena Rasulullah mencontohkan akhlak yang paling baik beliau munculkan dalam keluarganya sebelum akhlaknya kepada tetangganya. Saat ini, mohon maaf, banyak orang ya, orang awam ya, baik banget sama orang di luar sana, tapi sama keluarganya jahat. Ada nggak, Bu? Iya, baik banget kalau sama temennya gitu. Terlihat dermawan, tutur katanya baik. Tapi sama anaknya, sama istrinya, nah udah bilang. Terus atau sebaliknya, seorang istri baik banget kalau sudah ketemu sama teman-temannya itu, tutur katanya baik. Tapi begitu di rumah, kalau sama suami, sama anaknya, ngomongnya pedes. Nah, jadi Rasulullah mencontohkan, kalau Rasulullah seorang laki-laki, beliau baik terhadap istrinya. Nah, kalau kita juga berarti harus mencontohkan bahwa kita ini pengen nyontoh Rasulullah karena kita perempuan, maka kita harus paling baik terhadap pasangan kita. Gitu. Jadi meskipun hadis ini letterlek bunyi matanya itu untuk lelaki gitu, tapi kita memposisikan diri kita, oh berarti kita juga harus paling baik terhadap keluarga kita. Gitu. Jadi jangan ngasih kebaikan itu untuk orang di luar sana dulu. Tapi orang yang ada di internal rumah kita dulu, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Gitu ya Bu ya. Jadi kita semakin perbaiki kualitas kita, kualitas akhlak kita dalam keluarga kita, sebelum kualitas kita terhadap orang-orang di luar keluarga kita. Kemudian hadis berikutnya, nah ini jadi pengingat lagi. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin dengan budi pekerti yang baik dapat mengejar derajat orang yang selalu berpuasa dan sholat malam. Wow, akhlak mulia itu mengalahkan derajatnya orang yang rajin puasa sama sholat malam. Maknanya bukan menyepelekan puasa, bukan menyepelekan sholat malam, tapi apa Bu? Ini mengencourage kita untuk berbuat untuk berakhlak Iya, mulia. iya. Jadi nggak boleh nyari celah di hadis ini bahwa oh nggak penting sholat malam atau puasa sunnah itu nggak penting. Yang penting aku baik. Enggak. Maknanya adalah sholat malam, puasa sunnah itu sebuah sunnah Rasulullah yang kita dianjurkan sesuai dengan kemampuan kita. Setelahnya, nah pahami, kalau sudah mampu sholat malam dengan rutin, kemudian bisa puasa Daud, bisa puasa Senin Kamis, misalnya biasa Ayamul Bid, jangan menampakkan diri bahwa, oh aku udah nyunah. Kalimat itu sudah menafikan bahwa kita itu memiliki akhlak mulia. Karena orang yang berakhlak mulia itu menyembunyikan amal baiknya. Nah, menyembunyikan amal baik ini loh yang levelnya itu lebih tinggi dari apa yang sudah dia lakukan. Contohnya di hadis ini puasanya maupun sholat malamnya. Berarti boleh dong kalau misalnya gini, orang nggak sholat malam, orang nggak puasa, tapi akhlaknya bagus. Ya boleh, tapi ya wajibnya juga harus tertunaikan loh. Wajibnya harus tertunaikan, wajibnya dulu. Ternyata dia nggak bisa sholat malam karena ada kendala ini dan itu, siangnya capek dan seterusnya sampai nggak sholat malam gitu, nggak bisa puasa karena kerjaannya berat dan seterusnya, nggak dia lakukan, nggak apa-apa. Tapi kewajiban utamanya sholat 5 waktunya dia tunaikan dan dia punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik diantaranya tidak menunjukkan kesombongan dirinya, itu sudah akhlak yang baik. Gitu. Kenapa Rasulullah itu ngajarin begitu? Karena kita paham bahwa untuk bisa berpuasa sunnah ataupun puasa wajib atau sholat malam itu Allah yang menghendaki. Kita bisa melakukan itu karena
kehendak Allah, karena izin dari Allah. Maka kembalikan itu sebagai rasa syukur bahwa kita melakukan itu karena keridhaan dari Allah. Maka jangan merasa bahwa aku sholat malam itu karena aku usahaku bisa bangun malam. Aku bisa puasa itu karena aku sudah meniatkan. Bukan, itu kehendak Allah sekali lagi. Maka iringi semua itu dengan akhlak yang baik. Di antaranya tadi, tidak menunjukkan ujubnya kita, atau sum'ahnya kita pengen didengar, atau riaknya kita. Itu jauh lebih mulia. Oh, Mi, ternyata nggak bisa. Nggak bisa saya sholat malam, saya nggak bisa puasa sunnah, saya nggak bisa sedekah, saya nggak apa-apa. Berakhlaklah yang mulia. Udah, itu bisa mengalahkan loh ternyata derajat yang tadi puasa maupun sholat malam. Kemudian di hadis ke-10 dari Abu Umamah, ia menuturkan Rasulullah pernah bersabda, aku berani menjamin sebuah rumah di surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan debat kusir, sekalipun itu benar. Makanya dalam agama kita itu dilarang berdebat. Larangan saling mendebat. Apalagi mencari pembenaran bukan kebenaran. Itu sebuah larangan. Maka Rasulullah menyampaikan, ngasih berita gembira, kalau orang yang mampu meninggalkan perdebatan yang tidak membawa manfaat, maka janjinya adalah surga bagian bawah. Lalu beliau mengatakan, sebuah rumah di surga bagian tengah. Oh, ada nih bagiannya. Untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan kedustaan atau kebohongan sekalipun hanya bergurau. Candaan. Canda nggak boleh bohong, canda nggak boleh dibuat-buat. Artinya candanya tuh ada kan ya, maaf ya, kalau stand up komedi atau kadang apa ya, pelawak kalau zaman dulu. Pelawaknya itu bikin biar orang ketawa tapi itu bohong gitu. Bohongnya tuh bohong banget gitu. Beda dengan misalnya sindiran. Ini kebohongan gitu, bohong banget gitu. Nah, itu dijanjikan surga bagian tengah. Jadi meninggalkan dusta sekalipun hanya bergurau. Kemudian sebuah rumah di surga bagian atas bagi orang yang selalu baik budi pekertinya. Jadi pahala yang didapatkan itu nggak kaleng-kaleng. Itu ya, bagi orang yang senantiasa menjaga akhlak mulianya. Terakhir, hadis ke-11, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara, suka ngobrol, dan bermulut besar. Membual. Banyak, apa kalau misalnya, kebanyakan ngemeng kalau bahasa kita. Ya, jadi banyak ngomong gitu tapi kosong. Nah, itu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Nah, yang paling dekat dengan Rasulullah tadi adalah yang budi pekertinya paling baik. Oleh karena itu, ibu-ibu, kita semua fastabiqul khairat, yuk kita berbaik-baik gitu ya terhadap tadi, kita mulai dengan orang-orang di rumah kita, mendapatkan hak atas diri kita berupa kebaikan kita. Akhlak mulia kita tunjukkan untuk orang-orang yang di keluarga kita terlebih dahulu. Jangan sampai terbalik. Karena terkadang kita baik dengan orang lain di luar itu karena memang kita butuh. Kita butuh kenyamanan itu. Kita butuh feedback yang baik, maka kita berbuat baik. Tapi kita lupa bahwa yang di rumah itu jauh lebih penting. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi sampaikan, beliau adalah orang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istri-istrinya, berarti artinya terhadap keluarganya. Baik, demikian hadis kita yang sampai jam berapa ini? Jam 9, hampir setengah 10, Masya Allah. Udah setengah 10, Ibu-Ibu. Iya. Ngantuk ya? Iya, Mi. Masya Allah, sampai malam ya. Baik, Ibu-Ibu, sampai sini. Monggo ada yang mau di-sharing, disampaikan. Saya persilakan.
Cukup ya? Cukup ya, Mi. Oke, cukup ya. Baik. Baik, Ibu-Ibu, Ya. tak terasa nih waktunya sampai 9.30. Kita bahas hadis ke-73. Intinya adalah yuk berakhlak mulia. Karena dia bisa mengalahkan pahala sunnah-sunnah yang lainnya. Karena akhlak mulia itu munculnya bukan dadakan. Munculnya tidak mendadak. Hari ini, malam ini kita belajar, tidak tiba-tiba besok pagi jadi baik. Akhlak itu butuh proses. Maka Allah menghargai semua proses itu dengan tadi derajat surga yang paling tinggi. Kalau dulu kita belajarnya, ya, ya ilmu kita dulu. Sekarang begitu kita hijrah, oh ternyata harus begini. Kemudian kita butuh effort yang luar biasa untuk merubah kebiasaan kita, merubah tabiat kita, merubah akhlak kita. Bahwa, oh kemarin itu salah, saya sekarang harus begini. Itu kan butuh effort yang luar biasa dan tidak sehari dua hari. Maka Allah menghargai itu dengan menyiapkan surga yang paling tinggi untuk kita. Maka yuk kita manfaatin itu dengan sebaik mungkin. Gitu ya Ibu-Ibu. Semangat ya untuk senantiasa kita semuanya fastabiqul khairat. Saya juga belajar, saya juga berusaha untuk menjadi orang yang baik gitu, dimulai dari keluarga kita, kemudian orang-orang terdekat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, si Umi datang. Assalamualaikum Neni. Aku belum ngantuk loh. Ya, Neni itu udah ada ngantuk temennya tuh, ya. ada temennya. Ada temannya, Dek. Siapa ini? Abang siapa namanya? Halo. Oh, abang tuh, Assalamualaikum. abang. Oh Asaka. iya itu. Abang Arsaka, Oh iya. Abang Saka. Abang Arsaka, Aka. Aka. Tuh abang. Abangnya lihat tuh. Itu. Bapak. Masya Allah. Ada teman kecilnya ya, Bener. Dek? Tuh belum pada tidur nih, ikut ngaji ya. Ini tadi saya titipin nih, tuh dipulangin sampai 9:30. Ya Allah, beneran 9:30. Iya ini kalau dia tidur mah, kalau siang tidur mah Berarti bisa harus jam sudah 10. selesai itu. Jadi pulangin anaknya. Iya. Kode makin malam nanti nggak bisa membalikin, nggak berani keluar malam, Bu. Baik, Alhamdulillah Ibu, semoga Allah karuniakan kita kefahaman dengan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma faqihna bil ilmi wa 'allimna al ilmi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. eh wa'allimna ma yanfa'una, itu yang selalu kita mintakan kepada Allah dengan ilmu yang kita dapatkan menjadi manfaat untuk kita, mendapatkan tadi tambahan cahaya petunjuk di hadapan Allah nanti ya di yaumul qiyamah karena panjangnya perjalanan kita. Di antaranya hari ini kita belajar cahaya ilmu berupa akhlak yang mulia. Baik, kita tengadakan kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب مغفرتك وافتح لنا أبواب رزقك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke MC. Monggo. Baik, terima kasih Umi dan ibu-ibu sekalian yang sudah membersamai sampai jam 9:30. Mudah-mudahan kita terus belajar untuk berakhlak mulia dan dikelilingi oleh orang-orang yang juga berakhlak mulia sehingga saling menularkan
Alhamdulillah. Amin. Kita tutup kajian malam ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka Allahumma wa Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi. Kita foto Oke, ya. Batin. Ya, Siap-siap Assalamualaikum. dulu. Baik, semuanya izin Kabar lagi. batin. Jangan lupa sebentar saya matikan. Ini lagi Foto-foto udah buka belum? kamera. Udah.